bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan.
Romo Roni, Frater Lintang, para suster, Bapak Ibu, saudara dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum menyampaikan homili, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Iswara Hadi SY dari Jogja. Saya belum pernah menjadi pastor paroki dan selama 33 tahun sebagai imam, saya bekerja di Universitas Sanata Dharma dan juga di studio audiovisual. Pekerjaan saya sehari-hari bikin film, bikin program radio, dan juga mengajar para mahasiswa dalam bidang komunikasi sosial. Nah, Frater Lintang ini pernah ikut training yang kami selenggarakan di Seminari Giovanni Malang. Waktu itu kami diundang ke sana. Dan saya senang sekali pagi ini saya diberi kesempatan untuk ikut mempersembahkan misa di gereja yang sangat indah dan agung ini. Saya sudah sering kali pergi ke Bali, tetapi baru kali ini saya mempersembahkan misa di sebuah gereja yang sangat indah, baik luar maupun dalamnya. Apalagi saya diberi kesempatan memberikan homili. Ini suatu yang luar biasa, yang gereja yang memang pantas untuk Sang Raja semesta alam itu. Maka hari ini kita bersyukur, kita merayakan Hari Raya Yesus, Tuhan Yesus Raja semesta alam. Keindahan, keagungan, kekayaan seni budaya yang ada di gereja ini luar biasa. Dan inilah pantas menjadi rumah Yesus Sang Raja semesta alam, tempat kita menghormatinya, tempat kita merayakannya. Dalam bacaan 2 tadi ditegaskan seperti apa sifat-sifat Yesus Sang Raja semesta alam itu. Dan juga dilukiskan, tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Kristus harus menanggung pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukti bahwa Yesus mengalahkan maut ialah kebangkitannya yang tadi ditekankan oleh bacaan yang kedua. Pantaslah ia dijunjung tinggi, ia dimuliakan sebagai Raja semesta alam. Seperti apa ciri-ciri Raja semesta alam ini? Disebutkan dalam bacaan pertama dari kitab Yeskiel. Raja semesta alam itu seperti gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya, dan mencari mereka yang hilang, mencari mereka yang tersesat, menyelamatkan mereka, membiarkan domba-domba berbaring, artinya membawa domba-domba itu ke padang rumput yang hijau. Dan biasanya domba-domba kalau sudah kenyang terus berbaring, gayemi kalau dalam bahasa Jawa, sambil mengunyah-unyah rumput yang sudah dimakan. Itu simbol kesejahteraan domba. Yang tersesat dibawa pulang, yang terluka ia balut, yang sakit dikuatkan. Dan gambaran ini, gambaran gembala yang baik atau raja yang baik hati ini dipenuhi dalam diri Yesus sepanjang perjalanan karyanya. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengampuni orang, Yesus bahkan membangkitkan orang mati, Yesus mendekati mereka-mereka yang tersingkir, yang dianggap berdosa seperti Sakius, seperti Matius pemungut cukai itu, dirangkulnya sehingga kembali ke pangkuannya dan kembali menjadi putra-putra Abraham yang diberkati. Maka saudara-saudari, dalam kesempatan merayakan Tuhan Yesus Raja semesta alam ini, mari kita lihat kembali dalam pengalaman hidup kita sendiri. Kapan kita mengalami Tuhan
sebagai gembala yang baik itu, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita. Saya teringat pengalaman pada tahun 1990, 2 bulan setelah saya tahbisan, saya diutus untuk pergi ke Bangladesh untuk mengadakan seminar, memberi seminar kebudayaan di sana dan juga seminar tentang film. Pada hari terakhir setelah seminar itu, karena seminarnya diadakan di luar kota Dhaka, itu ibu kota Bangladesh. Di sana terjadi huru-hara, terjadi kudeta yang berdarah-darah, dan kota Dhaka itu porak-poranda, hancur porak-poranda. Dan bis saya tumpangi itu masuk kota Dhaka dan terjebak dalam kerusuhan itu. Dan kami ya penumpangnya sudah takut sekali, masih akan dibakar ini bis ini. Dalam ketakutan itu tiba-tiba ada seorang prajurit, ada tentara yang mendekati bis itu dan menyetop para demonstran itu. Dan kami diselamatkan dan kami diarahkan, didampingi sampai ke tempat yang selamat. Itulah pengalaman saya pada saat-saat genting, Tuhan itu menyelamatkan saya. Tuhan itu gembala yang baik, yang mencari dan menyelamatkan saya. Dan pengalaman itu berkali-kali saya alami di tempat yang berbeda. Selalu pada saat-saat krisis, Tuhan datang melalui kehadiran orang-orang tertentu dan membebaskan saya dari kesulitan, dari mara bahaya. Tentu Anda, saudara-saudari, punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Disitulah kita mensyukuri bahwa Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kita. Tidak hanya perlu bersyukur, tapi kita pada akhir tahun liturgi ini juga diajak untuk mengevaluasi, merefleksikan sejauh mana kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus Raja semesta alam itu. Nah, bacaan Injil hari ini menjadi tuntunan bagi kita, pedoman bagi kita untuk melihat sejauh mana kita ini sudah menjadi pengikut Sang Raja itu, pengikut yang setia itu. Kelayakan kita sebagai pengikut Sang Raja ternyata bukan dinilai dari banyaknya doa, banyaknya devosi, tetapi sejauh mana kita berbuat kasih, sejauh mana kita memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang berkekurangan, sejauh mana kita mengunjungi orang-orang yang dipenjara atau orang-orang yang sakit, memberi tumpangan pada orang-orang yang tidak punya rumah. Dan kebetulan saya singgah di Panti Asuhan Siti Astu, dan kemarin saya mengamati ada sebuah keluarga Katolik yang ternyata rutin dia mengunjungi Panti Asuhan ini. Dan tidak hanya mengunjungi, tapi dia mengajak anak-anaknya itu bergaul dengan anak-anak panti asuhan yang broken home, yang tidak punya orang tua dan sebagainya. Dan diajak bergaul seperti teman biasa. Dan suasana gembira, suasana gembira. Dan keluarga ini juga membantu panti asuhan ini dalam banyak kebutuhan. Nah, saya melihat, wah inilah contoh orang yang berbuat kasih, menjadi pengikut Sang Raja semesta alam. Inilah contoh bagaimana orang tidak cukup hanya beribadah tetapi juga mewujudkan kasihnya itu dalam bentuk yang konkret, mengunjungi orang-orang yang terlantar, mengunjungi orang-orang yang kesepian, mengunjungi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Maka pada akhir masa liturgi ini kita diajak oleh Tuhan untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana kita sungguh-sungguh sudah mengasihi sesama kita. Karena Raja semesta alam itu ternyata mengidentifikasikan dirinya dalam diri orang-orang yang lemah dan orang-orang yang menderita. Dan ibadat kita jangan hanya berhenti di rumah ibadat, di gereja, tetapi harus bermuara dalam hidup sehari-hari yang penuh kasih sayang. Amin.